Enggak, silakan. Nah, kan Rizky udah mandi tuh. Ada yang baru bangun. Ya, nggak apa-apa. Kami pakai HP pun nggak apa-apa lah. Yang penting kita kuliah aja. Saya emang nggak muluk-muluk lah. Penting kalian beneran dengerin saya aja. Yuk, Bapak. Oke, sip ya. Dibuka aja ya kameranya, nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai ya. Screen. Oke. Kelihatan udah? Kelihatan, Pak. Oke, nah hari ini ada dua pembahasan sedikit ya, yaitu tentang pembuatan dermaga sama pembuatan terowongan atau tunneling ya. Nah, yang pertama dermaga dulu ya. Ya, kalian sama-sama tahu lah kita ya, kalau dermaga itu ya tempat kapal ditambatkan di pelabuhan, tempat kapal tuh menepi lah gitu. Nah juga dan fungsinya ya untuk kegiatan bongkar muatan dan naik turun orang atau penumpang dari kapal atau ke atas kapal. Nah di dermaga juga ya banyak kegiatan lah yang dilakukan ya, isi bahan bakar, pemasokan air minum, air bersih, saluran dan segala macam lah yang dilakukan di dermaga ya. Nah di dermaga juga itu salah satu konstruksi juga ya, salah satu konstruksi yang dibuat di atas laut. Nah, jadi ada dalam survei konstruksi di keilmuan kita dan tentunya sipil juga ya yang akan membangunnya. Ya, kita akan melakukan dua survei berarti ya, survei terestris dan survei hidrografi. Ya. Nah, ini bayangkan deh, nah, kita harus membangun ini nih. Nah, bagian ini ya, itu ya secara kasat mata aja kita bisa ngeliat ya kalau ini dia bukan terapung ya sebenarnya. Sebenarnya ada tiang pancangnya yang ditatamkan di laut ya. Nah, ini contohnya nih, contoh gambarnya ya, contoh dermaga ya. Nah kalau kalian lihat di sini, ini pantai nih, pinggir pantai. Set, nah ini sudah masuk zona pantai ya. Nah ini titik garis-garisnya adalah garis air ya. Airnya di sinilah. Nah ini anggaplah mean sea levelnya, terus pasang tertinggi, surut terendah gitu ya. Nah kalau tampak sampingnya ya di sini akan banyak yang pancang yang ditanam ya. Nah pokoknya dermaga itu uh, harus terapung ya, harus tetap tidak tertutup saat dia pasang tertinggi ya. Jadi kalau di airnya sangat maksimal juga tidak boleh sampai ketutupan dermaganya. Nah, makanya desain sedemikian rupa agar saat dia pasang tertinggi dia tidak tenggelam ya oleh pantai ya. Nah, makanya pekerjaan pertama kita adalah menentukan sampai sejauh mana si air pasang tertinggi itu bisa bisa ada ya. Nah, makanya pertamanya ya survei pasut ya, survei pasut. Nah, itu pekerjaan kita juga ya nanti kalau di bagian survei hidrografi ya. Nah kalian pun yang nggak nantinya tidak berminat di hidrografi ya kudu belajar juga ini ya. Nah, makanya dipelajari semua di geomatika, karena kalau kalian di bagian konstruksi ya, kalau ketemu proyek dermaga ya bakal survei hidro juga ya, survei pasut gitu. Nah nanti segini tingginya, nah berarti desainnya nanti mengikuti pasut tertinggi ya. Nah ini berarti kalau segini ketinggiannya dia tidak akan
tidak akan ketutup kalau dia sangat pasang gitu. Dan bahkan bisa sampai analisis kebencanaan ya. Kalau tsunami atau ombak besar harus mengakomodir itu ya. Jadi kalaupun ombak besar, angin ribut di laut, ya, masih belum ketutup lah gitu dermaganya. Nah, ada beberapa pekerjaan survei pada pembangunan dermaga ya. Yang pertama survei batimetri ya, atau survei hijau lah, dan pembuatan peta batimetri ya. Nah, proses ini ya tujuannya untuk mendapatkan informasi yang detail soal topografi bawah air. Fungsinya juga untuk merencanakan desain dermaga. Nah, jadi sebelum ada desain dermaganya ya kita survei batimetri dulu ya di sekitar, misalkan di sini nih lokasi mau dermaganya, kita surveinya seluruh ya, bolak-balik ya, sama kayak ini ya, survei batimetri udah belajar pasti ya, nggak perlu saya jelasin. Survei lagi untuk mendapatkan topografi bawah air ya, atau kedalaman setiap titiknya. Jadi tahu nih yang pancangnya itu harus panjang berapa yang ditanamkan gitu. Nah, ini konsep, makanya konsep hidrografinya juga harus paham nantinya ya. Bagaimana cara dapat X, Y, Z, Z-nya kedalaman tentu saja ya. Nanti kan dikurangin Z-nya, tapi Z di dalam sini, bukan Z dalam sini. Jadi kalau kalian nanti pakai GPS saja, kan GPS nggak bisa masuk ke air, jadi nanti GPS dikurangin kedalaman, tambah di lihat MSL-nya segala macam. Nah, itu jadi topografi bawah air nantinya gitu. Pokoknya outputnya peta batimetri lah outputnya. Nah, setelah peta batimetri sudah jadi, baru kita desain. Nah, desainnya tentu saja orang sipil yang mendesain ya, desain seperti ini ya. Desain ini atau arsitektur ya bisa juga ya. Nah, tapi peta dasarnya ya kita sebagai orang geomatik ya, orang yang paham tentang hidrografi. Nah, karena peta ini tidak bisa diakomodir dengan menggunakan foto udara dan lain-lain ya, harus menggunakan survei hidrografi ya, makanya pakai ini nantinya. Lalu pembuatan kontrol dermaga ya, ini kan kontrol dermaga ya, dari peta batimetri nanti dilihat kontrol dermaganya bagaimana. So gini misalkan, oh di sini berarti ini jalan nih, pantai nih, nah berarti kayak gini konturnya, oh berarti dermaganya akan didesain seperti ini misalkan. Setelah itu data pasut ya, pengambilan data hidrografi lainnya ya, data pasut, arus perairan, pemodelan arus, data angin, data tanah, sama pokoknya survei hidrografi banget lah untuk pembangunan dermaga ya. Kita harus lihat pasang surutnya, lihat data angin, data tanah, arusnya bagaimana ya. Tujuannya ya tentu saja untuk agar si dermaga itu tetap bisa, desain dermaganya nanti bisa mengakomodir dalam semua keadaan ya yang akan terjadi di pinggir pantai ya. Baik itu nanti angin kencang tadi, gelombang tinggi, bahkan sampai tsunami ya, harus tahan dengan tsunami nantinya juga misalkan ya. Tata tanah juga nanti berguna ya, ngambil sampel di bawah air. Tujuannya agar nanti yang pasang itu mau setinggi apa. Karena kita nggak bisa nanti kalau udah di laut ya, mau masang tiang pancang di laut, taunya kurang tiang pancangnya, nyambungnya susah. Makanya sebelum ditanam tiang pancangnya, kita harus tahu dulu tinggi pancangnya berapa ya. Nah, lalu tentu saja stack out ya. Sudah didesain sedemikian rupa, di stack out baru. Dimana horizontalnya sudah dapat. Nah, cara stack outnya sama kayak di darat ya. Cuma nanti tapi ya jalonnya atau reflektornya ya kita pakai kapal ya.
Ambil sudut, set 0 atau ke utara, baru lihat. Di sini nih udah kunci horizontal, vertikal, baru si ininya apa namanya sudutnya bermain ya, baru ya. Sudut dan jaraknya bermain. Nah, targetnya ya di laut pasti ya. Nah, setelah dapat baru ditancapkan tanda ya. Tandanya bisa pakai bambu yang panjang atau ancer-ancer ya yang bisa ditanam di laut ya. Itu teknis lain nanti ya di survei hidrografi ya. Nah, tujuannya ya agar tiang pancangnya diletakkan sesuai dengan desain nantinya. Nah, biasanya stekot di dermaga ya stekot tiang pancangnya aja ya. Nanti setelah sudah di tiang pancangnya baru detailnya ya pas saat sudah detail dermaganya ya. Nah, pekerjaan yang sulit akan di sini ya. Karena ya akan sangat sulit ya melakukan stakeout di laut ya. Kan targetnya akan bergoyang-goyang nantinya. Makanya kalau dibilang akurat nggak Pak? Ya pasti keakuratannya akan berkurang ya. Ketelitiannya akan berkurang karena ya targetnya goyang-goyang nantinya ya. Nah, makanya tiang pancang pun besar ya diameternya ya. Makanya mungkin akan bergeser sedikit lah. Tapi masih order mili atau senti lah biasanya. Kalau tanya Pak bisa nggak pakai GPS stakeoutnya? Bisa, asal desainnya pun sudah ada sistem koordinatnya ya sesuai dengan sistem koordinat GPS-nya, GNSS-nya ya. Tapi kalau lokal ya tidak bisa, sama saja ya pakai GPS. Nah, lalu pekerjaan survei selanjutnya adalah pelurusan ya. Apa sih pelurusan ini maksudnya? Nah, maksudnya pelurusan itu adalah kita meluruskan si tiang pancangnya ini agar dia lurus. Nah, caranya apa? Kita berdiri tegak lurus ke arah tiang pancang. Ini sudah dipasang satu nih. Nah, selanjutnya di tiang pancang berikutnya di sini, nah kita harus lihat pakai TS atau water pass ya. Ini dan ini tuh lurus nggak? Nah, caranya kita tembak kan. Kalau misalkan kan lurus tuh. Kalau dia belok kan tiang pancangnya kelihatan tuh dari apa namanya? Dari teropong. Nah, baru kita mengarahkan. Nah, yang diarahkan yang ada hubungannya nanti surveyor dan si pemegang tiang pancang ini, yang megang alatnya ini nih, yang di sini nih. Dia kan mengarahkan belok kiri dikit, kanan dikit. Nah, itu kita akan melakukan pelurusan tiang pancang ya nantinya. Nah, saya pernah kebetulan melakukan hal ini ya saat KP dulu ya. Dan sangat sangat seru ya. Kita bisa mengatur mereka ini ya. Wah, geser dikit, yo pukul. Nah, saat dipukul pun masih tidak pasti akan lurus ya. Saat dipukul nanti akan bengkok lagi dia bengkok. Nah, ke kanan dikit, geser lagi. Nah, itu pekerjaan yang seru dan membosankan ya. Serunya ya kita kerjanya cuman melihat teropong saja ya. Dan membosankannya ya hanya itu yang dilihat ya. Tidak berpindah tempat, sampai dibuat tenda ya di atasnya. Sampai dibuat tenda itu agar tidak kepanasan. Karena kita berdiri terus di sini. Sampai centeringnya itu sambil duduk. Kita cuma liatin aja dah. Kanan dikit. Nah, tujuannya ya agar si tiang pancang dipasang ini semuanya lurus, tegak lurus ya. Tegak lurus dan sesuai desain. Gitu. Nah, setelah semua tiang pancang dipasang, baru kita melakukan stakeout sesuai desain rencana dermaga ya. Dermaganya nanti ada rumah-rumah enggak atau ada kantor. Nah, itu yang setelah tiang pancang itu kan dicor lagi ya. Maksudnya di pinggir-pinggirnya dicor lagi nih di sini. Nah, ini ada tiang pancangnya nih banyak. Nah, ini kan dicor nih di sininya. Nah, dicor seperti inilah misalkan ya. Dicor sampai gini. Nah, baru kita lakukan stakeout di sekitaran ini. Mau ada rumah di sini ada mall misalkan, di sini ada tempat bersandar. Nah, itu pekerjaan terakhirnya ya, stakeoutnya dan monitoring
pekerjaan dermaganya. Nah, ini contohnya lah, contoh gambarannya ya. Nah, ini tiang pancangnya ya. Kan tiang pancangnya sesuai desain juga ya, ada yang lurus, ada yang nanti belok-belok ini. Nah, pun belok-belok ini ya nanti diluruskan juga setiap ini. Makanya tidak ribet-ribet biasanya desain ini ya, desain. Jarang ada dermaga yang belok-belok banget gitu ya. Pasti lurus-lurus saja ya. Lurus, bengkok, belok, patah gitu. Kan jarang yang dermaga yang sampai belok. Nah, kalau di belok itu biasanya ya stekotnya juga ya tidak teliti kemungkinan. Dan tidak difungsikan untuk daerah dermaga ya. Mungkin hanya daerah jembatan saja ya. Ini contohnya ya. Jadi tiang pancang sudah dipasang, dicor, semuanya dicor, baru nanti detailnya seperti ini. Oke, kita pertanyaan dulu sebelumnya soal dermaga, atau ada yang sudah pernah dan memberikan pengalaman. Silakan. Izin bertanya Pak. Siapa nih? Kastra Pak. Siapa? Kastra. Oh, gas. Ya, gas. Gimana? Pak, saya mau tanya Pak, kalau waktu pemasangan awal yang kita mantau pemasangan tiang panjang itu tadi itu, kira-kira ada toleransinya nggak sih Pak? Atau persis nggak ada, harus tepat gitulah kasarannya? Pas take out-nya apa pelurusannya? Pelurusannya. Oh, ya kalau pelurusannya sebenarnya ya pasti ada toleransi ya. Maksudnya toleransi itu selama ini kalau kita lihat ininya nih. Nah, ini kan kita lihat ya. Ini kan kedalamannya pasti beda-beda ya. Kedalamannya nanti bakal dipotong misalkan. Nah, tapi kita asumsikan ini mungkin tidak terlalu lurus ya. Nah, tapi sebisa mungkin sini akan lurus ya. Sini kita harus biarkan lurus ya. Nah, tapi dalam kenyataannya ya tidak akan pas banget gitu. Nah, tapi tetap pada desain gitu. Tapi toleransinya biasanya hanya order meter ya. Maksudnya order meter tuh paling gede 1 meter lah, tapi tidak ada aturan khusus ya sebenarnya ya yang diwajibkan, asal sesuai desain aja. Tapi kalau sudah kita ngelihat di kan teropong itu kan kita sudah buat titik bahkan si ETS-nya itu tidak boleh bergeser sama sekali selama pelurusan berlangsung gitu. Jadi jadi gini nih, saya ada gambaran dikit ya. Iya gitu. Jadi misalkan ini alat kita nih ya, terlalu besar. Nah, ini alat kita ya. Nah, ini anggaplah laut lah ya. Ini anggaplah ini masih di darat nih alat kita, ini di laut misalkan. Jadi kita akan membuat tiang pancang nih sini ya. Nah, gitu ya. Nanti ini dipasang nih, sudah dipasang satu. Nah, nanti di sini nih. Nah, kalau kita lihat kan belum lurus ya. Ini akan suruh kita geser. Nah, ini kan kelebihan ya, kalau kita lihat ya, kelebihan. Geser dikit. Nah, yang penting nanti jarak melihat. Ini kuat nggak, kursor saya kelihatan nggak? Terlihat Pak. Oke. Nah, jadi kursor jarak pandang kita tuh nembak ini nih, nembak di pinggir ini nih. Kita akan meluruskan ini, tunggu kita itu nembaknya ini nanti sama garis. Nah, itu nembaknya tebal banget. Nah, itu nembaknya gini nih. Anggaplah TS-nya di sini lah gitu ya. Thickness. Nah, gitu. Anggaplah kita nembaknya tuh pinggir ini. Nah, TS-nya di sini nantinya. Ini TS-nya lah. Nah, itu nembak pinggir si tiang pancangnya itu. Nah, kan
kalau sudah kita kunci horizontal dan vertikal, dia secara otomatis kan akan melanjut ke sini tuh teropongnya ya, akan melanjut ke sini dia. Untuk titik selanjutnya, nah kita saat tiang pancang berikutnya, nah kita akan lihat lagi nih, kalau dia lurus dengan ini kelebihan ini. Nah berarti kita harus sampai yang kita tembak itu adalah pinggir si tiang pancangnya, pinggir tiang pancang ini nih, di sininya. Kalau kelebihan atau pas, baru nanti pun akan ada perawatan kesalahan ya sampai ke tiang pancang berikutnya ya. Makanya ya sebisa mungkin harus benar-benar di pinggir, yang kita tembak pun harus konsisten gitu. Kalau kita menembaknya agak ke pinggir dikit ya ini bakal geser pasti ya. Ini juga ya. Makanya sebisa mungkin benar-benar kalau tiang pancang itu, ini lihat sampingnya ya. Nah, ini anggapnya tiang pancang nih. Nah, kita tuh nembaknya di sininya nih. Area sininya nih. Pokoknya di pinggirnya. Nanti selanjutnya di belakang itu nanti semoga kebayang lah gambarnya ya. Nanti di belakang tuh gini bentuknya. Ini tiang pancang. Nah, itu ya. Misalkan ya. Nah, kita saat ini pandangan dari surveyornya ya, penembaknya ya. Nah, berarti ada selisih kan di sini ya. Selisih di sini nih. Nah, kita arahkan si pemegang alatnya itu untuk geser ke kanan. Nah, saat geser ke kanan baru dia nanti lurus lagi ke sini gitu. Oh, masih kurang dikit. Nah, nanti kalau dia kelebihan ke sini, suruh geser dikit. Nah, sebisa mungkin dia masih kelihatan sedikit lah. Kalau masih kelihatan sedikit, oke. Nah, ada juga metode keduanya adalah pakai dua sisi ya. Jadi ada dua sisi nantinya. Ada di sini, kalau bentuknya begini lebih enak lagi ya. Ada di sini juga. Tapi biasanya dia satu sisi dulu ya, satu sisi, baru dicor, baru kita bisa dari sisi lain. Nah, kalau bisa dari dua alat. Ada dua alat nanti untuk pelurusan. Nah, kita sudutnya harus dapat nih. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi bisa lebih teliti ya. Tapi biasanya kalau untuk dermaga yang hanya dermaga buat ya bukan pelabuhan besar gitu, biasanya cuma satu alat ya. Kayak kemarin saya juga cuma satu alat ya. Dan saat sudah dicor baru ada dua kontrol ya, dilakukan untuk titik-titik yang lainnya. Itulah mungkin jawabannya ya, Gasta ya. Kebayang nggak? Kebayang Pak, kebayang. Jadi kesalahan itu pasti ada ya, kesalahan apalagi dengan teknik yang kita hanya gunakan ya cuma modal teropong ya. Pun nanti kalau kita misalkan kita pukul nih, dipukulnya ada pemukulnya ya, ada pemukul biar si pancangnya ini tertancap ke bawah. Nah, sudah lurus nih pas ditanam dia belok lagi. Si pancang itu pasti semakin dipukul-pukul dia nanti kayak paku lah. Kalau kalian maku kan, sudah lurus nih, pas maku nanti pakunya belok kan. Kita lurusin lagi, paku lagi. Nanti belok lagi, lurusin dikit, palu lagi. Semoga kebayang lah kayak gitulah. Nah, kita tujuannya ya melihat pakai TS atau WP ya untuk melihat si pancangnya nih, geser dikit, baru pukul lagi. Kanan dikit, pukul lagi. Nah, sampai lurus banget lah. Tapi tidak akan banget ya sebenarnya ya. Kalau kalian lihat gambar ini tuh, ini nggak lurus nih. Ini nggak lurus. Ini oke lah, agak lurus sedikit. Tapi pasti belok-belok sih. Tidak akan lurus tegak banget ya. Nah, nantinya ya, yang penting ini tertancap dengan benar. Tertancap berapa meter gitu di tanah. Baru nanti dipotong sama rata nih. Dipotong. Nah, baru nanti dicor mati. Untuk lantainya. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Sebelum kita lanjut. Pak, izin bertanya Pak. Boleh.
di sini kan ada pekerjaan pelurusan tiang pancang. Nah, di proses ini survei mengukur horizontal dan vertikal. Nah, proses pengukuran yang vertikalnya itu seperti apa, Pak? Oke. Pengukuran horizontal. Tadi kalau horizontal yang tadi ya. Nah, vertikalnya itu sebenarnya di tiang pancang itu dia ada tandanya. Nah, jadi di tiang pancang itu nanti akan ada tandanya. Mungkin kita sudah survei batimetri nih. Sudah survei batimetri tahu bahwa kedalamannya itu misalkan 5 meter gitu ya. Nah, berarti kita tiang pancangnya ini seabed ya. Kita tahu si kedalamannya itu di sini adalah 5 meter. Nah, sedangkan paras laut itu pokoknya pasang tertingginya lah harus segini misalkan. Nah, ini 5 meter ya, 5 meter, anggaplah ya contoh ya 5 meter ini. Nah, kita bisa nanti ada survei hidronya juga yang bilang kalau kita harus menanam si pancang sedalam berapa meter misalkan 5 meter juga ya. Nah, berarti kan 10 ya harusnya ya. 10 dan lebih dikit ya. Nah, berarti kalau kita harus nanam 5 meter dan ininya 5 meter, kedalaman 5 meter, berarti kita harus menyediakan tiang pancang dengan panjang yang lebih dari 10 meter berarti ya. Berarti ini misalkan 15 meter deh. Berarti ada 5 meter yang tertancap di sini gitu. Nah, kita juga kontrol vertikalnya adalah ya kita mengontrol si tinggi tiang pancangnya sudah masuk seberapa dalam gitu. Nah, lihatnya nanti di sini. Di sini tuh ada kayak penggarisnya ya sebenarnya ya. Cuman satuannya meter emang. Tidak sampai senti ya. Dia ada ketinggian ininya nih di sini. Nah, makanya nanti ada dari sisi lain juga nanti bisa melihat itu mah bisa pakai teropong istilahnya ya, tidak perlu pakai ETS gini ya. Dilihat kedalamannya sudah berapa nih tertanam. Kalau misalkan dipukul masuk terus sudah bacanya 10 misalkan, oh berarti sudah pas ya. Oke, pas nih udah 10 ya udah berhenti mukul-mukulnya kan. Kalau kita tuh semakin kita pukul semakin masuk pasti ya si pancangnya gitu. Nah, vertikalnya itu doang sih gitu. Apa tadi namanya ya? Ega, Pak. Ega. Berarti itu kita nggak pakai alat, kayak lihat aja ada garis yang sesuai dengan ukurannya, udah tepat gitu ya, Pak, bisa Ya, dibilang. nah dan itu pun ya kita ngukurnya misalkan kedalamannya 4, sekian ya. Kedalamannya 4,57 misalkan. Pasti dibulatin ke atas ya. Gitu. Jadi tidak akan mungkin karena satuan ininya pun meter ya. Satuan apa namanya? Tiang pancang. Nah, pasti kita juga ngeliatnya yang penting sudah lebih dari yang kita desain, dan pasti juga tiang pancang dilebihin ya. Nggak mungkin sangat-sangat akurat. Misalkan sini 5, 10 berarti tinggi tiang pancangnya harus meter gitu misalkan dari permukaan laut. Tidak akan mungkin cuma disediakan 11 gitu. Nah, pasti akan lebih ya. Lebihnya banyak malah. Nah, bisa saja ini sudah terpasang semua nih. Nah, desain dermaganya itu segini nih, misalkan kepotong banyak banget ya di sini. Kan nggak mungkin tinggi-tinggi amat ya nantinya ya dermaga ya. Anggaplah nih pasang tertingginya nih laut ini ya. Pasti kepotongnya juga segini paling. Tidak akan mungkin di sini kepotongnya ya. Nah, sisanya akan banyak banget yang dipotong nantinya gitu. Itu ya kalau soal ketelitian tiang pancang tuh pasti semuanya tidak akan sangat teliti ya. Nah, tapi kita harus tahu ketelitian pengukuran kita berapa. Nah, itu beda ya. Pengukuran kita nggak apa-apa, nggak teliti, tapi kita tahu ketelitiannya berapa. Nah, jadi kalau orang sipil, orang PWK, orang keilmuan lain nanya, kita tahu. Kita tuh ngukur tuh seteliti apa. Nah, itu yang membedakan kalian nanti, seorang sarjana dengan surveyor. Itu ya. Kalau surveyor mah yang penting ngukur jadi dari alat ketelitiannya segini, RMSE-nya segini, udah gitu. Tapi kalian tahu, kalau sarjana tahu segini ketelitiannya bagus atau jelek. Gitu. Oke. Terima kasih ya, Ga. Yuk, silakan kalau ada lagi.
Makasih balik, Pak. Izin bertanya, lagi Pak? nggak? Boleh. Saya masih bingung yang pelurusan tiang pancang itu dalam artian, kan yang Bapak jelasin tadi itu dalam arti lurus dalam artian sejajar, Pak ya. Nah, saya masih bingung yang pelurusan dalam artian ditancepin ke dasarnya itu, Pak, biar dia sejajar dari atas, dari bawah sampai atasnya itu biar lurus tegak sempurna. Itu apa sih, Pak, yang dilihat dari si tiang pancang itu? Oke. Nah, itu juga sesuai desain ya. Maksudnya kalau desain kan, kalau kalian lihat ini kan ada tiang pancang yang ditanamkan lurus, ada yang miring ya. Nah, kalau lurus biasanya kita lakukan pelurusan ya. Maksudnya itu kita tuh ini kayak mana ya gambarnya ya. Ini anggaplah ini ya. Nah, ini tampak ini ya. Tampak 3 dimensi ya. Ini orang ya. Ini orang ya. Ini ETS. Nah, ini tiang pancangnya di depan nih. Ini laut ya. Ini laut. Nah, biru-biru mana. Nah, ini laut. Ini tanah lah gitu. Ini tanah ya. Semoga kebayang deh ya. Masih bisa numpahin ini. Nah, pokoknya ini laut ya. Ini laut, ini daratan. Nah, kita kan kalau dermaga itu kan pasti pinggir laut, dan sini ada tiang pancang nih, tiang pancang. Bedain dong. Nah, tiang pancang. Nah, ini tiang pancang nih. Nah, di sana juga ada tiang pancang nantinya. Tiang pancang, tiang pancang, tiang pancang gitu ya. Sampai ujung sana lah. Jadi kalau tampak atasnya nanti gini gitu ya. Kebayang nggak nih sampai sini dulu deh? Gambarnya kebayang nggak? Halo, kebayang nggak ini? Gambar pantai. Halo, kok mana yang nanya tadi nih? Copy image. Halo, tadi yang nanya siapa? Ridho tadi Pak yang tanya Pak, Ridwan Pak. Mana Ridwan? Pak. Kebayang nggak gambar ini? Masih Bingung belum, ya? Pak. Kita kasih ilustrasi yang lebih mudah mungkin. Nah, ini gambar apa? Pantai ya? Nah, akan coba ya. Nah, ini di sini akan dibangun dermaga nih di sini sepanjang ini ya. Nah, kita diri ATS di sini nih nantinya ya, misalkan nih. ATS di sini. Nanti yang pasang itu di sini nanti nih. Ini. Nah, ini lurus ya. Set gitu. Sampai sana gitu. Nanti yang pasangnya sini. Nah, semoga kebayang deh. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Bayang ya. Nah, jadi si pantainya ini, si tiang pancangnya ini akan ditanam di sini tuh harus lurus tiang pancangnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus lurus nih. Susah ya kan kalau kita kalau masih gini enak ya, kita masih bisa. Tapi kan harus tiang pancangnya harus ditanam ya. Nanti di sini ada alat nih di sini. Alat kayak bulldozer lah. Gimana gambar bulldozer ya? Jelek banget ya. Gitu lah, atau bulldozer nanti ada kayak kerennya gitu yang megang si yang pancangnya nantinya. Yang pancang gitu. Nah, ini ada alat yang bisa megang ini dan memukul ini ke bawah. Dum. Nah, agar si tiang pancangnya tertanam ke pantai ini. Nah, semakin turun kan dia akan
semakin bengkok ya, misalkan awalnya begini, nanti dia bengkok kalau semakin ditekan ke bawah. Nah, jadi begini misalkan, jadi bengkok ini ya. Nah, bengkoknya itu tapi lurus tapi belok. Nah ini bisa digeser ke sini agar lurus lagi seperti ini. Baru dipukul lagi. Nah setelah ini lurus, baru yang kedua juga. Nah kita harus meluruskan ini. Si tiang kedua ini sejajar dengan si pancang pertama. Caranya yaitu tadi kita harus melihat si tiangnya itu, nah ini lihat tampak samping ya, ini beda gambar ya. Nah kita tuh biasanya nembak di pinggirnya ya. Kalau kita nembak tengah kan nggak bisa nembus ya ke belakangnya ya, gitu ya. Kita nembak pinggirnya kunci. Nah yang selanjutnya kita harus nembak ke pinggirnya juga, harus bisa kelihatan dari arah kita berdiri alat ya. Nah selanjutnya juga harus lurus. Ini satu, ini kedua, ini ketiga. Ini tampak depan ya. Ini tampak samping. Ketiga, keempat sampai ke 6. Kita hanya nembak pinggirnya nih. Nembak pinggir yang pertama aja. Tapi kita lihat ke sini yang di sini. Harus terlihat juga yang kedua di belakang ini. Makanya nantinya pasti akan terjadi kalau salah sedikit dari keduanya ya nanti bakal merembet ke belakang gitu. Ada nggak sementara ini? Bayang Pak, berarti misal ada yang pertama itu geser dikit, berarti itu yang lainnya juga ikut Pak. Makanya kita yang pertama itu harus bagus banget, kita nembak pinggirnya sebagai acuan pelurusannya ya. Baru selanjutnya nanti kita tembaknya pun harus sama ya. Nanti kita coba tangan kalian diginiin gitu, ke depanin gitu. Kan pandangannya ke tangan kalian, nah belakang tangan kalian tuh harus lurus dengan tangan yang depannya. Nah kan itu kalau pakai mata bisa ya, tapi kan akan lebih bagus nanti pakai TS, kelihatan dikit. Oke sip, baru yang selanjutnya lagi. Gimana ya jelasinnya ya? Semoga kebayang deh. Kebayang Iya nggak? Pak, udah kebayang. Jadi gitulah ngebayanginnya ya. Nah nanti titik selanjutnya, pancang selanjutnya nih. Nah kita pindah alat ke sini. Tidak lagi di sini. Baru lurusan ini kan. Nah biasanya baru 1 lagi 2 3 4 5 6 gitu. Nah ini harus lurus lagi nih nanti. Nah ini harus lurus lagi. Tapi sesuai desain tetap saja ya. Ini harus lurus juga. Nanti ada kontrol lagi. Nanti biasanya kalau pantainya begini enak ya. Kita diri alat di sini nih. Nah di sini diri alat untuk lurusin ini sama ini. Gitu. Tapi kalau nggak ada ini, misalkan lurus pantainya ya, nanti di sini kita dari sini ya, atau dari pinggir sana kayak kita nanti ngukur sudut kita sesuai stack outing lah di stack out. Kalau lurus gini enak ya, ada tempat buat ngelurusin si ininya. Nanti baru 3, 4, misalnya ada 4 gitu ya. Ini lurus. Nah, dari sini kita nembaknya pelurusannya. Ini sama ini harus lurus. Untuk yang kedua gimana? Udah dari sini aja bisa. Dari sini misalkan ya, atau ya udah dari sini. Nah, nanti pun kalau misalkan ini tidak ada gitu, tidak bisa dilihat yang kedua ketiga. Nah, nanti ya udah dari sini harus lurus. Ini harus lurus. Makanya minimal yang pertama lah harus lurus ya. Baru yang belakang ngikutin. Ya nanti pada kenyataannya pun ya pasti akan bergeser juga, geser dikit lah. Asal dia tiangnya lurus, nah itu masih diperbolehkan. Tapi sesuai desain tetap saja. Kalau desainnya nanti tiang macamnya begini ya nanti kita lihat harus begini berarti tiang macamnya. Jadi di belakangnya begini. Nah, sesuai desain juga lah.
Tapi konsepnya sama ya. Kita melihat si tiang pasangnya harus lurus. Oke, semoga kebayang deh. Ada lagi? Izin bertanya, Pak Rido. Boleh. Terkait untuk nembak secara vertikalnya itu tuh biasanya secara apa? Tetap ortogonal atau bagian atas atau bagian bawahnya, Pak? Pak. Apa itu yang vertikal, mau lihat ketinggian pancangnya ya? Iya, Pak, vertikalnya, Pak. Biasanya ya ngeliat di permukaan yang paling bawah, di sininya nih. Mana kursor saya hilang. Nah, di sininya nih biasanya. Ya sekitar sinilah. Jadi ngeliatnya, nah kalau kita ini lautnya nih. Nah, biasanya ngeliatnya di sininya nih. Daerah-daerah sini lah. Makanya kita pun ya kan kalau kita ngeliat di bawah banget ya pasti ini ya. Kan ada ombak segala macam ya, pasti akan sulit ya. Ketutupan air berapa, pasti kita bacanya di sini aja. Makanya nanti kalau sebenarnya kalau kalian lihat nih ya, di sini ada garis-garis ya. Nah, garis-garis. Nah, itu per berapa meter ya? Per berapa meter nih? Nah, semoga kelihatan ya di gambar ya. Maka ada garis-garis tuh. Nah, garis-garis. Nah, itu tuh garis-garis ini ya, garis-garis per meter berapa meter. Tapi kalau kita teropong lagi ya ini ada per meternya. Makanya ordernya pun meter ya. Gitu. Tapi nembak di sini kita. Nembak di pinggir-pinggir sini lah. Tapi nggak usah di sini banget lah, di atasan dikit yang bisa kelihatan terus. Nah, saat sudah masuknya vertikalnya sudah pas, oke, cukup. Gak usah dipukul lagi. Sudah babak belur. Udah selesai, baru tiang pancang selanjutnya. Nah, sebenarnya saat sudah disurvei pun ya nantinya tidak akan lurus juga gitu. Makanya akan sangat sulit. Pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi ya. Dan untuk kedua orang ya harus komunikasi dengan baik, si pemegang pancang dan surveyor. Nah, itu yang sulit nantinya. Oke? Iya, Pak. Untuk yang tadi, Pak, terkait pertama kan kita berdiriin di pancang pertama. Nah, nanti ketika ada kontrol dengan alat kedua, Pak, itu seumpama terjadi, maksud saya yang dari samping tadi ya, Pak Rido. Nah, itu seumpama terjadi pergeseran itu apakah ya tetap diubah lagi ya, Pak? Iya, biasanya kalau misalkan, makanya sebenarnya kalau tadi ada nanya toleransi ya, toleransinya masih order meter ya. Jadi kalau gesernya sampai parah banget 5 meter gitu ya, pasti terpaksa dicabut ya, karena pasti udah bergeser dari lokasi ya kalau sudah sampai 5 meter. Tapi kalau misalkan masih bergesernya masih 1 meter, di bawah 1 meter ya biasanya masih diokein aja gitu. Nah, tapi kalau sudah gesernya sampai 5 meter ya pasti dicabut, pasang lagi. Atau bahkan dulu pernah ada kejadian karena salah stake out, yaitu udah ditanam aja, tapi tidak dijadikan sebagai fondasi dermaga. Misalkan tingginya segini nih, dipotong segini nantinya ya. Nah, dia dipotong sampai bawah sini, jadi biar aja ketanam. Karena sudah jauh banget lokasinya dari pelurusan, salah stake out lah gitu. Karena udah mubazir, tidak akan kepake juga fondasinya. Dan jelek-jelekin desain nantinya. Tapi rugi orang sipilnya ya, orang konstruksinya. Nah, kita yang dimarahin pasti ya, karena kita yang melakukan stake out. Gitu. Makanya ada toleransi juga, tapi jangan parah-parah amat. Nah, makanya sebenarnya di laut itu pekerjaan yang sangat sulit ya, dan menuntut ketelitian yang bagus lah. Makanya kalau mungkin ada yang sudah terjun langsung ya, atau KP di laut ya. Makanya orang yang KP atau kerja di hidrografi itu suka marah-marah ya. Makanya ya kalau salah ruginya banyak gitu. Nggak kayak di darat. Makanya kalau kerja di hidrografi, di bagian hidrografi lah terutama ya, makanya gajinya tinggi ya.
gitu. Ada hubungannya juga dikit. Oke, ada lagi? Dermaga lagi. Pak izin bertanya. Hmm. Di desainnya tadi kan ada tiang pancang yang miring juga, Pak. Itu untuk penentuan besar kemiringannya itu gimana ya, Pak? Makanya tetap desain ini kalau sudah ada desainnya ya. Jadi kalau kita nantinya ngukur si kemiringannya ini, jadi kita nembak yang miring ini, kita akan ada 2 kontrol nantinya ini. Kalau desain seperti ini akan lebih sulit nantinya. Jadi misalkan gini ya, ini tampak samping ya, lagi-lagi ya. Nah, nanti gini ya, misalkan satu gini, yang di belakang nanti bentuknya miringnya gini misalkan. Misalkan gini nanti desainnya gini ya nanti. Nanti tiang pasangnya bentuknya beginilah gitu. Gitu ya. Misalkan desainnya nanti begini tiang pasangnya. Sampai belakang-belakang lah gitu ya. Nah, biasanya kalau udah kayak gini ya kita nanti akan ada 2 kontrol ya yang dilakukan. Satu di sini untuk meluruskan yang ini, satu di sini. Karena yang bisa kita lihat nanti ya ininya, pinggirnya. Pinggir ininya nih yang harus sama. Sampai ke belakang. Nah, yang dikontrol yang atasnya ya tetap ya. Sesuai desain. Tapi kalau lurus kan lebih enak ya. Kalau lurus gini, kita lihat sini bawahnya aja boleh gitu. Tapi kalau nanti dia kasusnya seperti ini ya kita harus lihat ininya nih sesuai desain. Kita harus tahu nih tinggi ini berapa, kunci horizontal vertikal. Nah, dikunci dan baru si tiang pasangnya harus dipasang semiring mungkin. Nah, teknisnya akan lebih sulit nantinya. Tapi kita harus meluruskannya ya nembak ininya. Nah, ini harus sesuai desain. Nantinya kan segini ya gitu ya. Misalkan tiang pasangnya baru ditanam segini. Nah, pasang lagi kalau kita nembak di sini masih sesuai sama teropong kita, ya masih tanam. Nanti kalau dia pasti gesernya ke sini atau ke sini. Baru kanan dikit, kiri dikit. Nah, kalau kita nembak sini sudah pas, ya udah tinggal lihat teropong aja. Susah sih melaktekinnya di kuliah online ya. tapi semoga kebayang deh. Kebayang nggak nih? Jenny ya nih kayaknya suaranya. Atau siapa? Berarti apa ya, Ma? Untuk kedua tepi dari tiang pancangnya itu harus mempunyai titik singgung gitu ya? Benar, harus ada. Tapi kan kita tidak bisa men-stack out. Kalau untuk pasang kan tidak bisa tahu dasarnya nih ya di mana ya. Makanya nanti kan tiang pasang itu sebenarnya ditanamnya lurus dulu. Kan kita tidak mungkin tanamnya miring gini ya, bukan kayak paku ya. Kan paku kan gampang. Kan ini laut ya. Ini seabed ya. Nah, pertama itu kita harus tahu ininya dulu nih. Kan ini desainnya ya, desainnya begini nanti. Pasangnya miring gini misalkan. Tapi kita nanaminnya awalnya lurus dulu. Lurus baru dibengkolin ke sini. Paham nggak? Jadi ditancapin lurus dulu, terus dimengkolin, dibelokin ke kiri ya kalau gini. Ini permukaan laut ini seabed ya. Jadi kita tanam dulu di sini, makanya harus ada stack cut juga di sini, harus ada pelurusan juga di sini. Sudah lurus baru dibengkolin ke sini. Nah, kontrolnya ada 2 makanya. Untuk melihat ini, untuk melihat lurus ini dulu. Kebayang gak nih step 1, ini step 2, lurus. Jadi si alatnya itu nanti si pancangnya dipengkolin, ditanam, belokin. Nah, nanti pas sudah sini baru dipukul dari samping. Tuk sampai dia ketanamnya sudah sesuai desain. Ini seabed ya, seabed. Paham nggak? Kebayang nggak? Kira-kira.
kebayang Pak. Artinya ada alat yang ngebidik di sebelah kiri saya kalau ini. Nah setelah itu dari surveyornya sendiri diarahin gitu ya Pak untuk yang alat pemukulnya itu dipukulnya seberapa sesuai dengan apa ya posisi yang ditentukan oleh surveyornya gitu. Ya betul. Oke Pak. Nah jadi alatnya nanti nggak bisa cuma satu ya. Kalau kasusnya seperti ini ya, kalau dia miring begini, alatnya ada 2. Makanya nanti akan ditanam patok ya di sini, bisa bukan patok sih, biasanya tanda khusus ya, plus gitu, plus atau patok lah. Nah, jadi di sini juga ada, di pinggir sini juga. Makanya mengelilingi biasanya tanda-tandanya itu. Dan biasanya kalau di survei ya dipasang tenda lah, biar nggak panas. Nah, semoga kebayang deh. Oke, ada lagi? Oh, ternyata salah ini. Sama loh. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut. 88 orang. Izin bertanya Pak. Boleh. Itu kan kalau ada daratan Pak, kalau emang bener-bener di laut lepas gimana tuh Pak? Bener-bener di laut lepas, misalkan mau bangun kilang minyak gitu ya, misalkan ya. Iya Pak. Ya berarti alatnya ya di kapal ya. Nah, jadi akan sangat sulit ya melakukan hal itu ya. Kapal ya Pak. Jadi dong Pak. Makanya biasanya stakeout-nya ya kita harus horizontalnya pakai GNSS ya, minimal itu deh, tahu lokasinya dulu. Nah biasanya kita kalau akan untuk stakeoutnya ya nanti pakai, kalaupun pakai TS ya akan sangat sulit ya, pasti goyang-goyang lah kapalnya. Nah makanya pakai kapal yang besar nantinya kalau mau stakeout di tengah laut misalkan ya, yang gelombangnya tinggi. Ada pasti tetap, nggak mungkin lah pekerjaan nggak ada toleransinya ya. Gede ya Pak? Ya, iya, toleransi pasti besar ya. Makanya stake out horizontalnya biasanya lebih baik ya pakai GNSS ya. Nah, makanya nanti desainnya pun harus mempunyai sistem koordinat ya. Nanti pada kenyataannya ya nanti pakai RTK atau pakai GNSS teliti lah untuk itu. Kalau di tengah laut ya misalkan. Pasti ketelitiannya pun ya amburadul ya. Sama-sama maklumin pasti ya. Tapi kita sebisa mungkin meminimalisir hal itu ya dengan cara ya diri alatnya di kapal yang benar-benar bisa diam gitu loh. Kapal besar terus di jangkarnya diturunin gitu. Kita tetap bisa melakukan pelurusan ya walaupun di kapal ya. Saya belum pernah mencoba ya untuk teknisnya ya. Nah, tapi ya bayangannya mungkin sama ya, di kapal besar lah anggaplah ya, kapal besar gitu. Nanti kita dilatih mana gitu, baru nanti yang pasangnya di tangan. Karena ini kan pasti goyang-goyang ya. Nah, ini pun nanti bakal bergeser-geser dikit lah. Tapi ya sebisa mungkin tetap bisa lurus. Nanti harus memperhatikan nivo ya. Nah, belum pernah ya sanding di atas kapal kan, seru. Nah, itu pernah saya ya, sanding di atas kapal. Ya gitulah kira-kira ya, nanti ke aplikasinya ya. Atau bahkan dibikin dulu satu bangunan yang emang bisa berdiri tegap ya, ditanam dulu, dibikin satu dermaga dulu, dibikin satu bangunan di laut untuk diri alat, baru ditanam ya, untuk lihat tiang pancangnya. Itu mungkin aplikasinya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Mari kita lanjut ya ke pembuatan tanah loh. Nanti kalau ada pertanyaan tentang dermaga boleh tanya lagi deh setelah ini.
Nah, tunnel atau terowongan ya. Nah, terowongan ini fungsinya banyak ya sebenarnya ya. Ada buat biasanya itu untuk kendaraan ya, atau biasanya nyebutnya kita bisa underpass itu termasuk terowongan juga ya. Atau biasanya ya kayak kalau di Jakarta ada terowongan Casablanca gitu ya, terus dan lain-lainnya. Tapi biasanya kebanyakan untuk inilah, untuk pertambangan emas segala macam di Freeport tuh semuanya terowongan ya. Tunggu ya, saya minum dulu. Halo, tes. Ada nggak suaranya? Halo. Oke, lanjut ya. Kok masih ada ini? Nah, ini jenis terowongan lah. Ada terowongan lalu lintas, fungsinya untuk lalu lintas kereta api, jalan raya, dan lain-lain. Terus terowongan pengangkut ya, fungsinya untuk terowongan untuk tenaga listrik, suplai air, terus menuju ruangan listrik dan kabel-kabel telepon dan sebagainya ya. Nah, ini di Indonesia jarang ya seperti ini ya. Mungkin Jakarta saja yang seperti ini. Terus ada terowongan penampungan ya terakhir ya. Bunker biasa nyebutnya. Tujuannya untuk tempat parkir, tempat gardu listrik, tempat perlindungan, toko dan sebagainya ya. Biasanya dipakai buat perang. Nah, ini contohnya bunker-bunker, terowongan untuk melindungi diri lah, perlindungan. Ini bunker di Erangel contohnya. Nah, ini dibuat dekat konstruksi tentu saja ya. Tidak sembarang lobangin tanah terus bangun-bangun ya. Ada desainnya, ada aturan-aturannya. Nah, kita sebagai orang geodesi ya turut andil ya dalam pembangunan ini ya. Tentu saja untuk pemetaan dan detailingnya ya. Dan monitoring tentunya. Dan yang paling penting buat monitoring. Ini contoh nih, proses tunneling ya. Nah, kita pertama tentu saja desain tunnelnya ya, desain terowongannya. Nah, contohnya. Ini terowongannya nih sampai di sini sampai sini. Nah, kita di sini pun sudah mulai bermain ya. Sudah mulai bekerjanya ya di bagian pembuatan peta kontur tentu saja. Jadi mau di bagian mana yang harus kita buat tunnel misalkan. Lihat dari konturnya. Ini kontur kan sebelum sini sudah ada dulu desain atasnya. Baru
setelah desain tunnel, baru peledakan tunnel sesuai pola terowongan. Nah ini awalnya masih ketutup, diledakin, makanya kan banyak peledakan ya. Nah kalau proses terowongan ini tidak dibuat dengan digaruk-garuk gitu ya, nah, tapi dengan meledakan ya. Di sini taruh TNT ya, atau bahan peledak, ledakin dar, bolong, dalamnya lagi dar sampai bolong, baru dalam juga dibolongin. Bolong ini bukan digaruk juga ya, kalau skalanya keras ya tetap harus pakai bahan peledak ya. Sesuai pola terowongannya, mau bulat, mau kotak, mau segitiga atau bentuk yang lainnya ya. Saya biasanya kotak atau seperti ini ya terowongannya. Lalu pekerjaan scaling atau mapping inlet ya, atau mapping di dalamnya ya. Nah si terowongan ini bentuknya kalau udah segini untuk jalan misalkan ya, nah, dari awal sampai akhir harus begini bentuknya. Nah itulah tujuan kita survei ya. Jadi kita harus mengontrol si titik-titik di lingkaran ini agar si dimensi si lingkaran ini sama dari keluar sampai masuk ya. Biasanya desainnya seperti itulah, tidak akan terlalu sulit nantinya ya. Nah ini scaling dan mapping nanti kita sudah masuk nih dari awal si teropong ini dibuka sampai selesai ya. Nanti kita ikutan terus proses pemetaan dan leveling tunnel ya. Setelah semua sudah terbolong, baru pemasangan material. Apa ada lampunya di sini, ada saluran air segala macam. Nah, setelahnya selesai, finishing, aspal segala macam. Itu ya. Kegiatan survei tunnel ya. Kegiatan utamanya yaitu pembangunan terowongan dan utilitas bawah tanah air. Bawah tanah lainnya ya, tanah air. Terowongan dibangun ketika penggalian terbuka menjadi tidak ekonomis atau mengeluarkan budget yang besar, biasanya di kedalaman lebih dari 20 meter di bawah tanah. Karena akan lebih sulit ya nantinya. Dan pekerjaan berbahaya nih kalau tunnelnya, terowongannya runtuh ya, kita sangat berbahaya ya di dalam. Makanya budgetnya juga besar ya pekerjaan tunnel. Nah, survei tunneling dibagi menjadi 3 ya, survei permukaan, perataan alignment di bawah tanah, dan leveling dalam tunnel ya. Nah, survei permukaan ya. Jadi tujuannya itu menghubungkan titik-titik yang mewakili masing-masing portal terowongan ya. Lintasan yang menghubungkan titik portal menentukan azimut, jarak, beda tinggi masing-masing ujung terowongan yang direncanakan, berdasarkan kondisi dan panjang terowongan yang direncanakan. Nah, survei ini tuh kita harus punya sistem koordinat lokal yang sesuai, karena dalam terowongan kita tidak bisa mengukur GPS ya, lain. Jadi tidak akan bisa mengukur pakai GNSS ya, tentu saja ya. Jadi biasanya pakai lokal biasanya ya. Mungkin secara desain nanti bisa di sistem koordinat ya, tapi nantinya ya tidak, pas sudah di dalam ya lokal atau sistem koordinat dari ujung yang masih terlihat satelit ya, tapi tetap aja harus direferensikan secara permanen ke BM ya, di luar area tunnel ya. Di dalam juga harus dibikin BM yang punya sistem koordinat nanti, itu akan lebih bagus nantinya, tapi diikatkan dari titik BM yang di luar. Nah caranya ya inilah, kita mendirikan teodolit atau TS di luar. Nah kita harus ini anggaplah ini bukit ya. Nah, ini terowongannya nih. Ini terowongan dibuat dari sini. Ini face of tunnel atau pintu masuknya lah, pintu terowongannya ya. Nah ini ada BM nya. Nah, sebagai kontrolnya, kontrol koordinatnya.
Nah, baru kita mengukur dimensinya nih. Nah, makanya di setiap terowongan itu pasti ada tanda-tanda nih kalau kalian memperhatikan ya. Ada tanda plus, ada plus, ada plus, ada plus, ada plus di sini. Nah, itu tujuannya untuk ditembak ya, untuk dibidik menggunakan TS. Nah, ini nanti di setiap itu akan ada setiap tanda yang harus dipasang nantinya ya, agar kita bisa melihat dimensi dari si terowongan ya, untuk kontrol deformasi ya nantinya. Tapi nanti kita harus melakukan pengukuran di dalam terowongan ya, untuk panjangnya, lebar terowongannya. Nah, itu harus selalu dikontrol ya, untuk desainnya. Ini kalau misalkan sini misalkan lebarnya 20 meter misalkan. Nah, di sini harus 20 juga sesuai desain misalkan ya. Nah, itu kita kontrol juga alignment horizontalnya ya, dan vertikalnya nantinya. Naik turunnya ya. Karena akan ada pekerjaan konstruksi di dalam ya. Ada yang gali ini agar lebih dalam, ada yang pekerjaannya melakukan cor ya, kan dicor ya, nggak langsung dikeruk langsung dicor ini set dicor, dikeruk lagi langsung dicor, keruk dicor. Nah, agar tanahnya tidak turun yang ini ke bawah gitu. Belum melakukan perataan alignment di bawah tanah ya. Nah, pekerjaan alignment itu kalau di bawah tanah kan akan sulit ya dilakukan karena terowongannya itu kan kita hanya bisa melakukan pengukurannya dari awal tunnel ya, dari awal terowongannya ya. Nah, makanya kita nanti ada bantuan juga, bisa menggunakan plumbbox, optical collimator atau laser. Nah, kalau laser kan gampang ya, kita tinggal menembak sesuai, kita tinggal masang reflektor untuk stack out ininya nih, untuk stack out detailingnya nih. Karena kita nggak bisa langsung masang patok di sini ya. Nah, karena tunnelnya dibuatnya dikit-dikit, gini dikit, digali lagi, digali. Nah, tapi kalau kita nanti kita stack outnya tidak akan putus ini sampai si terowongan ini ke ujung. Paham nggak maksudnya ya? Semoga ini deh. Nanti kalau langsung tanya aja ya. Ya kan kita potong dulu segini. Nah, udah kayak lurus. Ini desainnya ya, misalkan mau mengkol gini gitu. Potong lagi. Nah, itu kalau kita nanti stack outnya tidak pas, nanti kesini jalurnya. Tidak akan ketemu ujungnya. Nah, makanya nanti harus stack out tengahnya itu di sini sampai belok-belok ya. Nah, akan sulit karena ya kita nembaknya di dalam terowongan. Namanya ada 3 alat bantu nih, pakai plumbbox, optical collimator sama laser. Nah, kalau plumbbox ini sebenarnya kayak unting-unting ya. Tahu ya unting-unting ya, yang pemberat besi yang bentuknya segitiga ini, yang digantungkan di atap ya, di atap terowongannya. Nah, kita tinggal nembak sih plumbnya ini. Nembak ini, nah ini kan karena dia ini pasti akan lurus ya, mengikuti inilah gaya gravitasi bumi ya. Akan lurus, baru kita ngikutin sesuai desainnya nanti. Nah, kita targetnya nembak ini plumbbox, dipasang di benang kawat tebal ya. Nah, ini tujuannya untuk mengontrol dengan digantungkan pada bracket yang melekat pada sisi permukaan poros ya, atau atap terowongannya ya. Nah, surveinya akan menembak itu dalam survei tunnel. Jadi stack-nya nembaknya ke situ ya. Tapi ini kalau pakai alat waterpass atau theodolite lah. Kalau yang kedua optical collimator ya. Yaitu ada tanda-tanda yang di survei yang sudah terpasang langsung di lantai poros yang sudah tersedia ya. Dan tujuannya untuk
bidik ya. Nah, contohnya ini nih, kelihatan nggak? Nah, ini ada seperti tanda di sini yang dipasang di setiap sisinya. Nah, ini yang ditembak untuk sebagai acuan si desainnya sudah bagus apa belum nantinya. Yang ketiga, pakai laser. Dapat digunakan juga untuk memberikan garis pandang vertikal, menghasilkan, pokoknya pakai laser atau pakai TS ya. Kita lihatnya pakai reflektor ya. Kita bisa dapat sudut dan jarak. Nah, keuntungannya pakai laser ya, kita bisa tetap melihat dalam keadaan yang ini ya, dalam keadaan yang gelap ya. Karena kalau nanti kerja di terowongan ya pasti gelap ya awal pembangunannya ya. Hanya pakai laser akan lebih mudah ya. Apalagi sekarang sudah ada TLS ya, Terrestrial Laser Scanner ya, untuk melakukan survei tunneling. Bahkan bisa lihat sampai 3D-nya bahkan. Nah, makanya pekerjaan tunneling itu akan banyak harus punya jam terbang yang tinggi ya. Makanya biasanya pelatihannya juga, makanya kalau untuk masuk kayak Freeport segala macam tuh kita butuh ada ikut pelatihan dan lisensi untuk kerja di tunnel, ada khusus ya, tidak bisa sembarangan. Nah, kalau sembarangan nanti ya tunnelnya bisa jebol, bisa runtuh. Ini emang tampak sudah jadinya ya, tapi sebelum ini ada, ini tanah-tanah semua ya, kayak mana ya gambarnya ya. Nah gini nih contohnya nih, jadi dia bolongin awal nih, di awal bolongin sesuai desain, ditanda-tandain awalnya itu gini bentuknya ya. Di awalnya tuh ya biasa ya, tidak ada apa-apa gitu, masih ini alat kita ya. Nah, itu ini masih ya biasa ya, tapi ditandain bentuknya gini, bentuknya tek. Nah, tandain bentuknya awalnya ya, baru pasang peledak jar segini ke bolongnya misalkan, baru dikeruk lagi, keruk segini. Nah ini seperti masih sisa ya, keruk lagi, keruk sampai bisanya ini segini. Saat sudah terkeruk baru langsung disemen, langsung dicor. Nah, saat sudah dicor baru ledakin lagi ke belakang. Jadi gini lah, tunnel ya, kebolong sini dar, ini awalnya. Ini tampak depan ya, ini tampak samping. Nah, di alat di sini kita ledakin dar gitu. Nah, ini awalnya ya, awalnya gini lah. Ini terowongan yang mau kita buat nih. Nah baru ini ledakan pertama segini ke bongkahnya, baru diiniin, set di sini dihilangin nih, tanda merah ya, dihilangin, ini hilang semua, baru sampai sini semen. Terus yang ini kan belum ya, belum dikeruk. Nah dikeruk lagi, semen lagi, dikeruk lagi, semen, keruk semen gitu. Nah berarti pekerjaannya dikit-dikit kalau di tunnel itu. Jadi tidak dibolongin dulu sampai jauh baru disemen semua, tidak gitu. Sedikit disemen, dicor, digali lagi, cor lagi, sampai jadi gitu. Nah leveling di dalam tunnel ya, proses transfer level di bawah ini sedikit sulit ya, tapi untuk memudahkan dibuatlah sebuah poros yang terbuat dari pita baja, rantai, constructed rods dan kabel baja ya. Tapi saat ini kita sudah kenal EDM ya, atau water pass yang kita pakai sekarang ini, yang pakai laser bahkan ya, untuk memudahkan pekerjaannya ya. Surveyor juga bisa menggunakan water pass yang punya laser ya, untuk tugas ini ya. Ide utamanya itu dari proses ini adalah mengurangi ketinggian poros yang diukur dari atas
nilai ketinggian yang diketahui. Nah, jadi si tunnel tadi, si ini tinggi ini sama tinggi ini harus sama nantinya ya. Nah, untuk melakukan itu nanti kita tinggal mengukur ketinggian ini di tunnel ini. Saat pertama digali harus segini tingginya, berarti selanjutnya harus segitu juga. Nanti kalau nggak gitu nanti terowongannya akan lebih tinggi atau lebih rendah nantinya. Nah, jadi untuk itu ya kita harus mengukur ketinggian si tunnel ini setiap dilobangin agar si desain tunnel itu kalau udah bentuknya gini sampai ujung juga seperti itu. Kecuali desainnya beda ya, akan lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Atau tunnelnya membesar atau mengecil gitu. Tapi biasanya akan sama ya. Dibuka segini, keluar juga harus segini. Nah, tapi tetap ya, kalau pasti ada nanya, pasti ada kesalahannya Pak ya, pasti ya. Dimensi tunnelnya juga sebisa mungkin ya harus sama, tapi tidak akan sama persis juga, pasti ada kesalahan ya. Apalagi tingkat kesulitan pengukurannya tinggi. Gitu. Contoh nih, mengukur kedalaman pakai pipa baja. Masih. Ada yang pakai EDM. Kalau pakai EDM kan tinggal ditembak aja ya, pakai reflektor. Kalau pakai baja, kita jadi unting-unting, ya tembak unting-untingnya gitu. Pakai pipa baja. Dipasang di apa namanya? Dipasang di atapnya baru untuk ngukur tingginya ini. Tapi kalau pakai laser nanti di atasnya ada laser, di bawahnya reflektor. Nanti kita bisa tahu tingginya. Vertical distance. Untuk ngukur ketinggiannya lah. Gampangnya gitu lah ya. Nembak atas, nembak bawah dapat ketinggian dong gitu. Atau kalau mau manual ya diriin aja rambu ukur terus tinggiin sampai atas berapa. Tapi itu tidak akan apa ya, kalau tingginya kan level tunnel kan tidak mungkin setinggi rambu ukur ya. Rambu ukur paling tinggi berapa sih, 5 meter ya atau 8 meter mungkin ada. Tinggi tunnel itu pasti sampai puluhan meter ya. Itu gimana cara mengukur ketinggian bangunan, tembak bawah tembak atas gitu kan. Bisa dapat hitungannya tinggi tunnel. Habis ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Pak izin bertanya Pak. Ini lebih ke out of topic sih Pak, mengenai pengeboman tadi. Kok pengeboman? Apa peledakan? Kalau ada gedung-gedung tua itu kan kalau ingin dirobohkan itu kan dibom. Nah, penentuan titik-titik itu tuh apakah dilakukan oleh orang geodesi atau apa, Pak? Oh, kalau bangunan mau dihasilin dibom, itu ya letaknya di mana ya, gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, itu orang sipil ya. Kenapa saya bilang orang sipil? Karena mereka belajar struktur ya. Di sipil itu ada nama kuliahnya struktur bangunan, struktur apapun lah ya. Jadi mereka tahu lokasi, kalau si pondasi ini dihancurin maka bangunannya akan turunnya vertikal sempurna gitu. Tapi kalau bomnya dibomin di tempat yang salah, nanti dia akan roboh sebelah dan tidak akan vertikal turunnya gitu. Kebayang lah saya. Jadi misalkan ini ya. Semoga benar ya jawabannya ya. Juga kurang paham. Ini bangunan gitu ya. Mau bangunan tua mau dibom. Nah, kalau misalkan dibom sini, kita bomnya di sini misalkan ya. Kan nanti yang pasti kan ledakan tuh ada radius ya tetap ya. Kayak bom atom dulu Hiroshima Nagasaki juga kan ada radiusnya ya. Jadi misalkan radiusnya cuma sampai sini nih radiusnya, buffernya gitu. Berarti yang sini hancur duluan dong. Nah, kalau di sini hancur duluan, nah sini kan kemungkinan besar belum hancur nih. Nah, jadi
nanti robohnya ke sini arahnya. Nah, tapi kalau kita misalkan bomnya di tengah, nah radiusnya misalkan di sini misalkan radiusnya. Nah, ledakannya di sini ya ini akan turunnya arahnya ke bawah. Gitu. Nah begitu juga sama juga kayak tunnel tadi ya. Kalau dia misalnya kita mau gini, ya kita meledaknya pasti di tengah ya. Nah, mungkin radiusnya cuma segini lah ledakannya juar. Nah, baru kita gali lagi, bukan diledakin lagi, bukan diledakin di sini ya. Nah, jadi kita kalau salah menentukan ledakan gitu ya, misalnya desainnya ini masih kosong nih, masih gunung misalkan. Nah, kalau kita meledak, panelnya desainnya gini gitu, jelek banget. Nah, gini desainnya. Kalau kita meledakin di sini, berarti radiusnya kan di sini ya. Nah, ini kita harus melakukan fill ya. Karena di sini harusnya tidak ada apa-apa, makanya biasanya di tengah ya mengebomnya. Dengan radius tertentu lah yang sudah spesifikasi bahan peledaknya ya. Di sini suar meledak tuh misalkan. Nah, sisanya ini baru digali sesuai desain. Nah, ini kita juga stack out ya. Di sini harus kita tandai dulu lokasi-lokasi awalnya di dinding apa namanya gunungnya atau bukitnya atau apalah gitu. Nanti kita segali sesuai. Nah, gitu ya. Jadi saya juga pernah pas KP juga ya kebetulan ya. Tapi bukan untuk buat terowongan, tapi untuk menghancurkan gunung ya. Jadi gunung itu mau dikeruk untuk bahan bangunan. Mungkin kalau orang Bandar Lampung sering lihat lah dari daerah Sukabumi, di daerah Teluk Betung yang gunungnya dikeruk-keruk terus ya. Untuk diambil batunya untuk dijadikan bahan bangunan. Nah, itu awal mulanya pasti dibom. Saat sudah dibom baru dikeruk-keruk. Nah, karena kita untuk ngeruk si batuan yang keras di awal itu akan sulit ya. Makanya dibom biasanya, diledakkan. Nah, lokasinya di mana harus ngebomnya itu ada ilmunya juga ya. Tidak bisa sembarang naruh TNT ya. Ada ilmunya juga di mana harus diletakkannya ya. Nah, kalau untuk kasus tadi yang ditanya bangunan ya itu orang sipil pasti yang tahu ya. Di mana harus meletakkan bahan peledak yang tepat ya agar si bangunan jatuhnya vertikal sempurna. Gitu ya mungkin jawabannya. Ada lagi? Ada lagi ya, Tidak ada nih pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Untuk tunneling sudah ya. Nanti kalau ada tanya boleh ya. Silakan ditanya. Bisa di luar kelas atau di dalam kelasnya. Pokoknya pekerjaan tunneling itu nanti hubungannya kita di konstruksi pembuatan terowongan jalan atau underpass biasanya ya. Terus kalau di pertambangan kita misalkan nanti membuat bunker atau membuat jalur pertambangan di bawah tanah nantinya. Biasanya bergunanya di bidang itu ya kalau kalian sudah bekerja nantinya ya. Oke, berarti cukup kuliah hari ini ya. Sudah ada 2 ya, dermaga dan tunneling ya yang hari ini di Rapel. Nah, minggu depan sudah mulai UAS. Nah, nanti akan saya soalnya tetap daring ya, tetap daring. Mungkin formatnya seperti kemarin ya, seperti UTS kemarin ya. Nah, silakan belajar dulu ya, bisa lihat bisa mengulas materinya ulang di video atau nanti saya share juga deh materinya. Tapi percuma juga nge-share materi ya, sebenarnya ya. Nanti mungkin saya share juga via ketua kelas deh.
silakan dibaca-baca ulang, ditonton ulang, atau ada yang tertinggal atau tidak. Ya, kalau ada yang mau ditanya di grup ya boleh. Pokoknya tidak jauh seputar kuliah inilah. Pokoknya 80% dari materi setelah UAS, setelah UTS, sisanya mungkin ada sedikit review dari sebelum UTS lah. Silakan belajar lah kira-kira soalnya apa ya. Nah, itu saya belum bisa ngasih tahu soalnya. Soalnya ada 5 ya mungkin ya, tidak banyak lah. Oke, tidak lagi yang mau tanya soal untuk UAS? Mungkin di hari yang sama ya, di jam yang sama minggu depan. UTS juga sudah saya koreksi, tapi belum saya tampilkan ya. Mungkin hanya beberapa yang sudah tertampil ya, terpencet saya ini. Nanti akan dikasih juga melalui UTS-nya. Oke, terima kasih sudah datang kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan, jika tidak ya apa-apa. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Oke, sehat-sehat. Thank you.